Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, saya sendiri Mela Widiawati, dan rekan saya Arya Dwi Cahya, Fajar Aprianto, Rizky Febrianto, dan Tasya Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir praktikum pemodelan komputasi dan proses agroindustri. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Febrianto. Kepada Rizky Febrianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mela atas waktunya. Pada bab 1 yaitu latar belakang. Aspen Plus merupakan simulasi pemrograman yang menggunakan interaksi dari besaran fisika. Pada agroindustri banyak digunakan sebuah cluster di dalam prosesnya. Salah satu Glitory cluster di mana dalam industri digunakan untuk menghancurkan baik bahan secara primer maupun sekunder yang berskala besar. Pada Aspen Plus dapat dibuat sebuah simulasi proses menggunakan alat cluster di mana fitur ini dapat mengoptimalkan hasil yang didapat. Dalam Aspen Plus tersedia program simulasi yang menggunakan hubungan fisika persamaan kecepatan untuk memprediksi performa suatu proses seperti sifat aliran dan kondisi operasi ukuran alat yang akan digunakan. Dalam menjalankan simulasi proses yang ada pada Aspen Plus, pada Gritory Crusher, di mana mesin ini mesin yang digunakan untuk pengolahan kristal mineral dari kalsium karbonat yaitu CaCO3 yang akan digerus menjadi partikel lebih kecil. Next. Pada tujuan kasus ini yang pertama yaitu mengetahui daya yang diperlukan dalam pecacahan kristal mineral dari kalsium karbonat CaCO3. Yang kedua untuk mengetahui gambaran distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar dari crusher untuk menciptakan inovasi yang baru. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Aprianto. Pada Fajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Mela atas kesempatannya. Di sini untuk hasil simulasi proses block crusher diperoleh untuk calculated power diperoleh result sebesar 1,29641. Kemudian untuk particle diameter width large than 80% inlet mass diperoleh 6,15. Kemudian untuk particle diameter width large than 80% outlet mass diperoleh 1,898868. Kemudian untuk partikel diameter width large than 50% inlet mass diperoleh 4,51375. Kemudian untuk partikel diameter width large than 50% outlet mass diperoleh 0,924642. Kemudian untuk size reduction ratio of D80 diperoleh 3,2391. Untuk reduction ratio of D50 diperoleh 4,88162. Kemudian untuk outer mean diameter of inlet particle diperoleh 4,55285. Dan untuk mean diameter of outlet particle diperoleh 0,818994. Next. Dari studi kasus yang harus dipecahkan yaitu ada 5 ton per jam kalsit dengan distribusi partikel seperti ditunjukkan pada tabel digerus menggunakan giratory crusher. Diameter partikel maksimum keluaran crusher adalah 2 cm. Bond work index untuk batuan gamping berada pada interval 4 hingga 10 kW per hour per ton, tergantung pada kekerasan bahan. BWI batu gamping yang akan digunakan sebesar 6 kWh per ton. Next. Berikut adalah daftar tabel distribusi ukuran batuan kalsit memasuki crusher, di mana terdapat interval 1 sampai 10 dengan lower limit satuan cm dan upper limit satuan cm, dan diperoleh weight fraction untuk interval 1 0, interval 2 0, interval 3 0, interval 4 0,39, interval 5 0,24, interval 6 0,16, interval 7 0,09, interval 8 0,07, interval 9 0,03, dan interval 10 0,02. Dan berikut bisa kita lihat di sini terdapat hasil dari simulasi crusher, yaitu diperoleh tab grafik distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar crusher, di mana tab grafik yang berwarna hijau merupakan fit
out total, sedangkan yang berwarna biru merupakan fit total. Next. Baik, selanjutnya oleh saudara Arya kepada Arya dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja yang akan dilakukan untuk simulasi proses ini. Yang pertama, buka aplikasi Aspen Plus yang digunakan. Lalu jika sudah terbuka, pilih New. Setelah itu, pilih pada bagian Solid. Dan selanjutnya pilih Solid with Matic Unit, lalu Create. Next. Selanjutnya, pada properties dimasukkan komponen CaCO3 yaitu kalsium karbonat. Lalu untuk tipenya kita ubah menjadi solid. Habis itu pada metodenya digunakan metode solid karena simulasi proses ini merupakan simulasi proses solid. Lalu kita run. Next. Setelah itu pindahkan ke simulation. Lalu buat simulasi main flowsheet yang seperti pada gambar ini. Next. Setelah itu pada bagian setup, pilih pada bagian solid lalu pada PSD. Setelah itu pada PSD mesh type, ubah menjadi equidistance dan pada bagian lower limit isikan 0,1 dan pada upper limit isikan 10. Setelah itu klik create PSD mesh, lalu akan muncul itu tabel distribusi pada CaCO3. Next. Next. Setelah itu pada stream feed masukkan seperti pada gambar di bawah ini yaitu pada CS solid karena pada simulasi proses ini tidak ada pencampuran, hanya pada grinding pencacahan, yaitu pada simulasi proses ini menggunakan suhu ruang itu sekitar 20 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar. Lalu pada input maksudnya itu mass frac-nya itu 1 karena cuma CaCO3 saja yang masuk. Next. Pada bagian particle size distribution atau PSD, isikan seperti pada gambar di bawah ini, seperti weight fraction-nya, seperti yang dijelaskan oleh saudara Fajar tadi, maka akan didapatkan kumulatif weight fraction-nya seperti 0,39, 0,63, 0,79, dan seterusnya. Next. Setelah itu pindah pada block crusher, lalu masukkan seperti pada gambar di bawah ini, seperti pada crusher type-nya kita pindah kepada gyrotherapy, lalu pada maksimum partikel diameternya diminta di soal sebesar 2 cm, maka kita masukkan 2 cm. Next. Selanjutnya pindah kepada grindability. Selanjutnya pada grindability ini pada bagian communication law pilih opsi rectangle law. Pada chip SD yaitu karena kita tidak menggunakan pencampuran maka kita gunakan chip PSD. Pada soal bond work index-nya sebesar 6 kWh per ton. Next. Oke, terima kasih kepada Arya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Tasya, suaranya tidak terdengar. Oke, apakah terdengar? Udah.
saya ulangi, setelah semua proses dilakukan, maka selanjutnya kita dapat merunning simulasi proses. Dengan simulasi proses, merunningnya simulasi proses ini, kita dapat mengetahui apakah proses kita sudah benar atau masih terjadi adanya error. Jika sudah tidak ada no error, maka simulasi dapat kita lanjutkan dan dapat kita lihat nilainya. Next. Lalu setelah tersebut tidak ada error lagi, kita dapat melihat daya yang diperlukan dalam proses pencacahan pada result block crusher tersebut. Dimana ini sudah dijelaskan oleh saudara Fajar di awal. Next, Mila. Oke, selain kita dapat membuat tabel, kita juga dapat membuat grafik particle size distribution. Dengan demikian kita dapat melihat gambar distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar crusher. Oke, dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Dimana yang biru adalah fits total dan yang hijau itu adalah out total. Oke, next. Bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya. Jadi kesimpulan dari tugas yang telah kami kerjakan itu berdasarkan hasil pensimulasian dapat ditarik kesimpulan di antara yang pertama itu daya yang diperlukan oleh alat pencacahan untuk mencacah dalam pencacahan kristal mineral dari kalsium karbonat CaCO3 ini sebesar 1,29641 kW. Kemudian berdasarkan hasil dari gambaran distribusi partikel kalsit yang masuk dan keluar dari crusher, dapat disimpulkan juga bahwa 99% total partikel resultnya itu berada di bawah 3,07 cm dan 1% dari total partikel resultnya berada di bawah 4,06 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.